Sebetulnya tadi saya sudah bilang kan di opening tadi untuk hari ini dan pastinya sampai jam 7 malam nanti saya akan ditemani oleh sahabat saya. Dan sekarang sudah hadir di depan saya di studio KKFM. Coba dong Kak, disapa dulu sahabat kakaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo semuanya. Nah, tahu nggak sih sahabat kakak itu suara siapa? Harusnya ngecil gitu ya, harus slow gitu ya suaranya ya. Baiklah. Sebenarnya mau teriak juga nggak apa-apa, jangan terlalu teriak sih. Jangan teriak ya. Tak apalah, kita santai-santai saja. Baiklah. Jadi di sini ada Kak Aras Buana. Halo. Halo ya, Halo. sahabat kakak, untuk anda nih yang penasaran seperti apa sosok ketampanannya Shit. dan suara merdunya, ya sahabat kakak, Anda harus stay tune terus di Nada Indonesia Pilihan sampai jam 7 malam. Untuk anda yang ingin melihat langsung, anda langsung aja ya masuk ke Instagramnya Raka FM, Raka FM Bandung. Pak Aras juga lagi live kok di situ, jadi anda bisa langsung melihat ketampanannya seperti apa sih, asik. Oke Kak Aras Buana. Ya. Oke ya. Boleh tahu nggak sih sejak kapan kakak ini berkecimpung di dunia tarik suara? Kalau misalnya mau tahu ya, the first time gue masuk ke dunia this whole singing stuff itu umur 8 tahun. Actually, umur 8 tahun, which ya udah lumayan jauh sih perjalanan gue. I think so. I think udah lumayan jauh perjalanannya gue. And yeah, and lots of things happen dari umur 8 tahun sampai sekarang dimana gue umurnya udah 18 tahun. 10 tahun ya, lumayan ya. Tahun ini ya, tahun Yeah. ini 18 tahun. And yeah, I guess that's about it. Pengalaman apa sih Kak selama 10 tahun yang masih diingat? Pengalaman lucu apa sih selama 10 tahun ke belakang gitu? Pengalaman lucu enggak, pengalaman pahit banyak. Satu deh, pahitnya kayak gimana? Pahitnya yang banyak sih sebenarnya sih, tapi dan ini bukan yang kayak biar kayak kesannya gimana enggak, tapi kayak yang pahitnya itu misalnya pada saat itu aku masih umur 14 tahun atau 15 tahun lupa, terus dibilang sama adalah seseorang yang kerja sama aku, bilang lo harus sadar diri, you can't sing, lo nggak bisa nyanyi, dan lo mendingan jual tampangnya lo aja sekarang. Bayangin untuk gue yang umur 14-15 tahun untuk menerima itu cukup tamparan yang Wow, ya. keras sih sebenarnya. Dan akhirnya sudah bisa mengeluarkan beberapa single ya Kak ya. Bisa menunjukkan bukan hanya tampang aja yang bagus, tapi saya juga bisa dengar suaranya bagus loh. Enak juga buat didengar dan ya terbukti banyak juga loh lagu-lagunya ya. Itu menjadi semangat lagi ya Kak ya. Ya, menjadi semangat untuk sekarang ini ya. Siap. Oke, Kak, di sini kan lagu-lagu dari Kak Aras tuh kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Oke. Dan bahasa Indonesianya pun hanya beberapa saja. Ada alasan khusus nggak sih Kak, kenapa pengennya pakai bahasa Inggris semua gitu? Kalau misalnya alasan yang khususnya itu, it's very simple. Gue emang ini pasti orang-orang nggak bakal percaya. Gue nggak bisa bikin lagu bahasa Indonesia. Gue kurang fasih untuk bikin lagu bahasa Indonesia. Gue kurang jago dan gue kurang bisa menjelaskan sesuatu menggunakan bahasa Indonesia, and it's very very struggling for me juga gitu. The reason why itu juga karena my first language itu English. Oke. Gitu, my first language, and this whole environment I have di rumahnya gue, and then kayak di sekolahnya gue waktu SD dan lain-lain, it's mostly using English untuk language mereka. Oke. Gimana ya gitu. Berarti emang ada ya karena pengen go internasional, udah deh cobain pakai bahasa Inggris, tapi enggak ya. Karena Itu juga salah satunya ya. Tapi the main reasonnya itu bukan itu. Oke, jadi udah tahu ya sekarang ya kenapa sih Aras Buana tuh pakainya bahasa Inggris terusnya. Ya itu alasannya, karena bahasa yang digunakan di kehidupannya sehari-hari di rumah, di sekolah itu menggunakan bahasa Inggris. Apa ya sebenarnya, tapi masih enak juga untuk didengar ya. Terus Kak, di sini ada lagu Stars ya, kita langsung ke Starsnya aja deh ya. Stars. Biar lebih enak ngobrolnya. Untuk Stars ini tuh apa sih Kak? Cerita di balik Stars ini tuh seperti apa?
Alright, gue bakal coba untuk membuat ini nggak terlalu panjang. Oke. Karena kalau panjang gue bisa ceritain sampai 2 jam ini ya sebenarnya. Tapi basically Stars itu gue bikin karakter yang namanya Savior, and dia umurnya 21 tahun, Betul. dan dia mengidap kanker paru-paru. Wow. Pada umur 15 tahun, which untuk anak umur 15 tahun untuk mengalami itu, sejujurnya, according to my research ya, itu it's very rare. Karena mostly yang kena kanker paru-paru itu umur 40 tahun ke atas. Iya. 40 tahun ke atas. Dan alasannya kenapa? Gara-gara biasanya most common reasonnya itu ya it's because of smoking Betul. excessively gitu kan. Tapi ya this is another way of me saying kayak you can't control what comes in the future, and that's something that people have to realize gitu. What you can do is menyesuaikan diri dengan apa yang akan menjadi benturan di kedepannya sana gitu loh. Dan apparently benturan yang kena Savior ini ya kanker paru-paru ini. And he went through lots of phases. Yang pertama pastinya shock pas dia didiagnosa itu, and yang lebih bikin parahnya lagi, sebelum dia didiagnosa kanker paru-paru, belum lama dari situ ibunya meninggal karena penyakit juga gitu. Tapi bukan kanker paru-paru juga. Bukan. Meninggal dari situ. Nah, abis diagnosa ada shock, sampai akhirnya melewati fase di mana dia merasa dia nggak bisa ngerasain apa-apa gitu. Ya, dan dia udah hilang tujuan hidup juga, karena untuk apa bertahan, untuk apa operasi, untuk apa kemo, untuk apa kayak gini dan lain-lain, kalau ujung-ujungnya ya gue juga bisa mati kapan aja gitu. Betul. Kan. Tapi it comes up to a point where akhirnya dia melewati fase dimana ya ini message yang gue pengen sampaikan ke orang-orang juga, and a thing yang not many adults and people can learn, and this thing is called acceptance. Jadi accepting the reality. And kenapa gue bilang jarang? Karena there's a slight difference between acceptance sama bodo amat gitu. Karena perbedaan antara lo menerima realita dan lo bodo amat sama realita itu, kalau lo bodo amat sama realita, ya realita itu nih misalnya kayak gini ya, ini lo, ini realita. Ya lo ya udah gitu, ya lo nggak ngobrol aja, tapi ini tuh bakal tetap ada di lo gitu. Tapi if you accept kekurangannya lo, and you accept everything about you, and you consider that yang kekurangan itu sebenarnya is a part of me, and I am very proud dengan kekurangan itu, ya that's a thing yang Savior apparently dapat gitu. And ya yang kayak gue bilang, itu yang buat dia menjadi merasa lebih tenang gitu with his whole life, and he can see life in a very very clear view juga gitu. Walaupun dia tahu waktu gue nggak lama, ya kan, tapi dia juga pengen bilang there's no difference between you and me, there's no difference between gue sama lu pada. Kayak yang di kacamata kalian itu ya gue mengidap kanker paru-paru, kasihan, bla 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 bla, operasi. Tapi I hope nobody is offended dari gue ngomong ini semua. Tapi ya kalau karakter Savior ya ini mau bilang iya, emang iya gue kayak gitu semua, tapi it's not as bad as it seems gitu. Karena it's a thing yang sebenarnya normal buat gue gitu. Normal buat si Savior. Yang kalian anggap itu nggak normal ya gara-gara kalian you don't go through that kind of phase. Tapi bukannya berarti itu mudah juga, enggak, tapi itu sesuatu yang dia berhasil untuk menyesuaikan juga buat dirinya sendiri gitu. Oke. Di balik ceritanya bukan seru ya, tapi kayak menyayat perasaan banget ya. Maksudnya ada orang anak kecil terus menderita kanker, dan biasanya diidap kankernya itu kan oleh orang dewasa yang memang mungkin perokok gitu kan, sebab utamanya. Tapi ini anak kecil loh, sahabat Raka, di umur 14 tahun. Baiklah, Karas, ada beberapa lagi pertanyaan nih untuk Karas, tapi nanti mungkin ya. Dan sekarang Karas mau nyanyi dulu atau nanti aja di segmen kedua? Ya. Sekarang aja? Ya. Boleh ya. Dan untuk Anda nih sahabat Raka yang ingin bertanya-tanya di Nada Indonesia Pilihan untuk hari ini, di 811 atau 497787, langsung saja ya. Dan juga jangan lupa untuk selalu stay tune di live Instagram Raka FM @RakaFM Bandung. Lagu pertama dari Aras Buana, silakan Kak Aras. This is See You Tomorrow, so hope you guys enjoy.
Aman. Aman. Never would have thought it'd be you. After every single thing I've been through. Cause I've been searching for a while, but I notice when you smile, can't help but staring right back at you. I can tell how far I could go, but probably the answer will show. Cause if we keep on moving along, and when all of this is done, though I know, but still I'm wishing I can see you tomorrow. I'm sorry couldn't come give you cuddles, yeah. I'd spend every single day loving you in every way. I just wish that I could see you tomorrow. Yeah. I've been told it's all just a phase. Now tell me why I'm stuck in this case. Falling deeper and I know maybe one day we will go for summer together. But still I'm wishing I can see you tomorrow. Cause I'm sorry couldn't come give you flowers, yeah. I'd spend every single day and every way. I just wish that I can see you tomorrow. And I hope we'll be better with this letter and my sweater. So you know, I'll keep saying that I'm missing, yeah. Well, wishing I can see you tomorrow. And I'm sorry couldn't come give you flowers, yeah. I'd spend every single day loving you in every way. I just wish that I can see you tomorrow. Oh yeah, I wish that I can see you tomorrow. Well, I'm sorry couldn't come give you flowers, yeah. I'd spend every single day loving you in every way. I just wish that I can see you tomorrow. I'd spend every single day loving you in every way. I wish that I can see you tomorrow. Wish that I can see you tomorrow. Wish that I can see you tomorrow. Masih di nanti Indonesia Pilihan bersama Rafiq dan juga Aras Buana ya. Iya. Sih. Kak, tadi kan cerita di balik stars ya Kak ya. Ya. Nah, untuk inspirasinya sendiri itu dari mana sih Kak datangnya Kak? Muncul saviornya dengan penyakitnya, dengan semua permasalahan di hidupnya itu dari mana sih Kak munculnya? Inspirasinya ya? Iya. Tahu sih. Tiba-tiba ada aja gitu ya. Ya, soalnya awalnya itu kalau ini maaf ya. Awalnya itu topik yang gue mau bikin buat lagu yang ini itu sebenarnya lebih ke arah penyanyinya ini punya pacar, punya pasangan, tapi penyanyi ini mau bunuh diri gitu. Oke, Suicide. Awalnya mau kayak gitu. And kayak gue kan lagi bosen juga, terus kayak gue pengen nge-challenge diri buat point of view-nya gue kalau misalnya gue mengalami itu semua kayak gini gimana. Akhirnya nggak jadi dikarenakan kayak nggak ada kelanjutannya juga, gue nggak dapet inspirasi. Tiba-tiba gue lagi di mana ya, di Jogja waktu itu. Terus kayak gue denger kan ada nada-nada banyak yang gue rekam, jadi di HP gue tuh ada rekaman banyak banget. Ini kalau ngomongin banyak 2483 itu lagu gue rekaman. Iya, rekaman itu banyak ya? di HP gue. And ada nada yang gitu kan. Nah ya enak nih nadanya. Ya udah, gue pulang Jogja, gue langsung ke studio, terus gue ngerekam teaser buat lagu yang gue belum siap. Iya, jadi gue udah bikin teasernya dulu. Gue bikin teasernya bilang keluarin Februari. Terus itu belum ada tuh, nggak tahu lagunya mau ngarah kemana. Pokoknya gue bikin aja dulu dah.
Sampai akhirnya jadinya ada Severe, ada Winter, ada Alexa gitu. Oke. Terus Kak, untuk proses dari mulai penulisan lirik sampai mastering itu berapa lama sih Kak? Kalau misalnya gue nulisnya kan mulainya kan Januari ya. Terus keluarnya Februari 28 kalau misalnya sebulan. Sebulan ya? Iya. Dan benar nggak sih kalau misalnya Kak Aras ini menyelesaikan lirik-lirik terakhirnya itu di hari H saat rekaman? Ya, lu tau dari mana? Ada bisikan. Ada bisikan atau di press release? Lu terlalu ini banget ya, terlalu membuka ini banget ya. Iya. Betul ya? Kalau lu mau tahu bagian mana, bagian yang ini loh. Jadi bagian I hear your voice keep calling out. Yang bagian itu, yang bagian endingnya tuh, gue baru bikinnya itu 1 jam terakhir rekaman. Karena gue nggak tahu gue mau nulis kemana gitu loh. Jadi sebelum rekaman itu masih ngegantung belakangnya. Masih ngegantung kayak gue pas udah rekaman tuh udah sampai ini udah selesai. Terus ulang lagi. Selesai. Dan akhirnya sampai akhirnya semua. Pas sudah selesai semua nih, udah selesai yang belakang-belakangnya udah selesai, baru kerjain yang bagian terakhirnya itu. Gitu. Hebat ya. Itulah kayak waktu dari Aras Buana ya. 1 jam loh beresnya sebelum beres lirik terakhirnya sebelum rekamannya beres juga. Oke Kak. Kalau untuk video klip ataupun mungkin video liriknya sudah rilis kah? Sudah. Itu pembuatan video klipnya di mana? Kapan Kak? Di Sukabumi itu. Di Ciletuh. Itu gila banget sih. Banyak banget yang terjadi. Tapi yang jelas sih nggak nyesel. Yang penting dengan semua tekanan yang dialami dari proses video klip itu, at least semuanya udah selesai dan ya surprisingly hasilnya juga ya bisa dibilang memuaskan lah. Maybe bisa lebih baik, cuman memuaskan. Asik. Gitu. Jadi tapi sudah sahabat kan kalau misalnya mau nonton video klipnya di mana sih Kak? Bisa tonton di YouTube pastinya. Tinggal search ya Aras Buana. Oke. Nah Kak, untuk video klipnya nih, apakah Kak Aras Buana langsung terjun acting juga di situ atau hanya di direkturnya aja nih di belakang? Terjun di actingnya juga. Terjun di actingnya. Jadi Saviornya atau bukan? Jadi Savior. Karena Savior itu sebenarnya gue berharap gue bisa menjadi kayak Savior. Bukan penyakitnya. Amit-amit ya Allah. Iya. Gue mau jadi Savior itu yang tadi mindset yang tentang accepting. Karena gue berani ngomong itu semua kayak apa yang bikin tentang acceptance dan lain-lain itu. Gue juga nggak tahu kenapa, tapi I have this gut feeling towards the word acceptance itu. It's what people is lacking. Karena sejujurnya kalau menurut gue pribadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah di dunia ini kecuali apa yang udah ada di buku peraturan. Betul. Ya itu ya. Kalau itu ya itu emang udah norma-norma hukum yang udah ada gitu. Udah ada ya. Tapi kalau misalnya if you ask me whether ya apa yang kita lakuin benar atau salah tuh sebenarnya nggak tahu gitu. Kayak we won't know gitu. Karena at the end of the day itu yang membuat kita benar atau salah itu cuman perspektif, point of view-nya orang yang berbeda. Orang lihat kita, ya yang kayak gue bilang tadi, orang lihat Xavier kasihan gini-gini dan lain. Tapi kalau misalnya lihat kacamata dari Xavier kayak ya udah aja gue bawa tabung oksigen kemana-mana nggak capek kok. Maksudnya kayak ya udah aja gitu. And ya itu hal yang baru-baru ini gue juga pelajari dari adalah orang yang memicu dalam dirinya gue jadi berpikir seperti itu. Tapi balik lagi ke Xavier ya I wanna be that guy yang bisa mempelajari acceptance itu, karena I think at the end of the day yang bakal bikin gue puas itu kalau misalnya gue udah bisa menemukan cara untuk mempelajari itu apa yang Xavier lakuin itu. Siap gitu. Kak Karas, saya mau flashback sedikit ya ke tahun 2020. Tahun 2020 kan itu di mana kita mulai ada pandemi corona nih, pandemi COVID-19 ya. Mungkin kalau boleh tahu nih sahabat Aka juga pengen tahu ngapain aja sih Kak Aras selama setahun ke belakang itu, selama COVID-19 selama WFH atau diam diri di rumah tuh ngapain aja sih? Kayaknya rata-rata menghibur orang deh. Dari lagu-lagunya aku. Dari media sosial, dari digital platform semuanya dan lain-lain. Kan terakhir kali Keraka itu juga lagi promo lagu If You Could See Me Crying in My Room. Waktu itu udah terus ya
kalau misalnya mau tahu di 2020 tuh keluarin berapa lagu. I'll be friends with you, quarantine love, see you tomorrow, if you could see me crying in my room, depressed sometimes, teddy bear, say you're done with me, stars. 8 lagu. 8 lagu. Setahun ya. Dari pandemi lah. Dari awal pandemi. Dari April. Wow. Banyak ya sahabat Raka. Biasanya 1 gitu kan yang lain tuh. Tapi ini 8 langsung dikeluarkan. Kak, sedikit nih ya. Saya mau flashback sedikit banget. Kalau di biografinya itu Kak Aras tuh pernah bermain film. Film atau sinetron sih Kak? Film sama sinetron. Film sama sinetron. Lebih nyaman menjadi pemain sinetron atau film atau menjadi penyanyi? Penyanyi. Penyanyi aja. Kenapa Kak? Gue gak suka diatur. Maksudnya apa ya? Suka diatur dan mau mendengar, bukannya yang kayak batu kepala kayak gitu, enggak. Tapi gue itu, ini mungkin kedengarannya klise banget, tapi gue tuh orangnya lembut banget. Jadi kalau kata-kata bisa membuat gue kayak apa ya, kata-kata yang salah Iya. yang gue dengar itu bisa mempengaruhi performa gue gitu. Oh, moodnya turun gitu ya? Ya kalau moodnya gue turun, apalagi sebagai seniman, itu hal yang harusnya nggak boleh dilakuin. Oh ya udah, kalau kayak gitu ya lu harus perbaiki ininya lu sendiri dong ini. Ya iya, tapi ya ngapain gue ribet-ribet memperbaiki diri sendiri kalau misalnya sebenarnya the reason why gue kayak gini itu juga gara-gara kata-kata yang salah itu gitu. So ya dikarenakan kalau misalnya acting film itu mungkin gara-gara gue nggak dapet environment yang bagus ya, mungkin waktu itu, dan waktu itu gue juga masih bocah juga kan, ya kan? Tapi kalau misalnya sekarang itu gue lebih milih jadi penyanyi aja sih, jadi songwriter, pokoknya musik ya, fokus di musik aja, entah itu apa ya. Iya, tapi kalau misalnya tiba-tiba yang stars ini mau dijadiin film, ya ayo aja gue main. Iya, kalau stars dibikin film ya berarti emang dinikmati banget ya, dan dibalik ceritanya juga seru sih sebenarnya ya sahabat Raka. Oke, karena nanti kita gabung lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Di segmen yang ketiga. Karena selanjutnya nanti aja di segmen ketiga keempat ya. Sekarang kita mendengarkan dulu nih lagunya Kak Aras yang Rest of My Life, dan pastinya juga untuk Anda sahabat Raka yang sedang stay tune di live Instagram. Halo selamat malam, dan pastinya untuk Anda kalau misalnya mau bertanya langsung aja di Instagram atau enggak SMS 0811 149 7787. Rafiq Maulana kembali lagi setelah lagu Rest of My Life ini diputarkan untuk Anda sahabat Raka.